والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله تعالى قائل وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرية وسلم أجمعين إنما الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنوايا. Al-Mukarramun wa Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Islam jami al-ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahmat Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, tidak pernah terputus, tidak pernah meninggalkan kita. Beberapa detik pun ditinggalkan kita dengan rahmat Allah, mungkin juga kita akan hancur. Kita bersyukur rahmatnya senantiasa menyertai kita, dan hingga detik ini kita masih berkesempatan bersimpuh di hadapan Allah untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan kita mengkaji ilmu Allah melalui karya-karya para ulama terdahulu, dengan harapan semoga yang kita kaji menjadi ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai manusia, hidup kita ini sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berada dalam arwah, kita sudah berjanji bahwa kita siap untuk mengemban tugas sebagai makhluk yang mukallaf, makhluk yang terkena beban hukum, yang kalau makhluk mukallaf tersebut senantiasa berada di jalur yang benar, di rel yang sudah Allah tetapkan, maka insya Allah selamat dunia dan akhirat, masuk dalam surga Allah. Namun jika keluar dari rel, maka nanti ada akibatnya, bukan cuma di dunia, di akhirat pun juga ada akibatnya. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain seperti alam sekitar kita, seperti batu-batuan, pohon-pohonan, dan lain-lainnya. Mereka bukan bagian dari makhluk yang mukallaf menambah hukum. Mereka sudah dianggap sebagai makhluk yang taat. Taatnya taat ijbari. Kalau kita taatnya ikhtiari, bisa memilih, silahkan taat, silahkan enggak taat kita. Sementara alam yang lain, jagat raya, makhluk sekitar kita, jagat raya ini, selain jin dan manusia, taatnya taat dijebari. Sejak diciptakan sudah taat, semua atas perintah Allah. Sehingga apa yang terjadi di muka bumi pada dasarnya itu adalah ketaatan mereka kepada Allah. Kita ketahui lama ini banyak kejadian. Ada angin riuh, ada gempa bumi, tanah geser, dan lain-lain. Itu luar biasa. Nah, apakah itu karena mereka tidak taat kepada Allah? Justru sebaliknya, itu bagian dari ketaatan mereka kepada Allah. Berarti ini masalahnya di mana ini? Karena ternyata hal tersebut membuat imbas yang tidak baik kepada manusia. Bahkan kadang yang terkena manusia yang tak berusaha taat kepada Allah. Masalahnya di mana? Kalau bulan-bulan yang lalu yang banyak itu angin riuh, banjir. Jadi khawatirkan November ini api dikhawatirkan. Ya semoga sih daerah kita aman. Itu makanya perlu diingatkan para istri, ingatkan anak-anak jangan main korek api, nggak penting-penting amat nggak usah. Kemudian juga kalau masak ya selesai segera dikompromatikan. Kalau perlu mau tidur cabut itu gasnya ya
bagian dari usaha kita. Ada khawatiran itu di kalangan para ulama. Di bulan November tahunnya banyak terjadi kebakaran. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini tadi pun banyak yang pada batuk gitu kan. Tapi yang pada sakit sampai ke rumah sakit di sini nggak banyak gitu, aman ya. Aman, aman. Tempat lain banyak. Rumah sakit sebagian ada yang penuh. Kalau bisa, istri kita pas masak itu ladanya tolong diganti dari lada yang biasa warna apa biasa putih ya, disebut lada putih kan, walaupun warnanya putih, dengan lada hitam. Jadi khusus ladanya ganti jadi lada hitam, karena kalau lada hitam itu bisa nanti membuat vitalitas badan bisa meningkat, sehingga kalau ada penyakit insya Allah nggak akan terlalu parah. Nah, itu buat tindakan preventif. Ini bagian dari usaha kita. Takdir Allah sudah Allah tetapkan, siapa yang akan sakit, siapa yang tidak. Tapi ingat, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Selama takdirnya belum terjadi, itu masih mu'allaq. Ya, selama takdir itu belum terjadi, belum kejadian, masih mu'allaq. Artinya masih ada kesempatan kita untuk berusaha menghindari takdir yang buruk. Kalau sudah terjadi, itu baru mubrom. Terjadi nggak bisa di otak-atik. Tapi kalau masih mu'allaq, kesempatan kita untuk menghindari hal-hal yang buruk di antara itu. Jadi sekali lagi, kalau bisa itu pas masak ladanya, ya masak pakai ladanya ganti lada hitam. Ya kalau misalnya mau ngopi campur lada hitam nggak apa-apa, biar nanti agak hangat di badan kan. Karena biasanya memang bagian dari pengobatan yang sebenarnya bukan alternatif, tapi zaman sekarang disebut alternatif. Kita itu pengobatan alternatif, pengobatan yang utama malah kalau herbalisme sebenarnya itu adalah yang lada hitam itu. Nah itu pesannya kalau bisa itu tadi ganti ladanya lada hitam. Semoga nanti bisa ya pada sehat keluarganya gitu. Nah, apa yang terjadi bagian dari takdir sudah Allah tetapkan. Yang terjadi benar-benar terjadi, berarti takdirnya sudah jadi umroh. Dan ternyata kemarin-kemarin banyak kejadian di mana banyak seperti bencana sana sini. Bahkan yang di dunia pesantren juga ada kejadian, ada apa gerangan, masalahnya di mana? Repot juga. Untungnya kita enggak kejadian-kejadian mengerikan, tapi pas kemarin ada angin beliung kena dari sini. Pas bulan lalu masalah ya, angin puting beliung aman. Cuman itu doang air ya, airnya ada banjir dikit biasa lah itu mah. Daerah-daerah lain itu luar biasa tadi. Ya seakan-akan alam ini protes, alam ini seakan-akan udah gak mau lagi tempati kita manusia, ngeri juga. Nah berarti kita harus jangan jauh-jauh dari frekuensi para penyelamat. Yang jauh-jauh di frekuensi para penyelamat. Siapakah para penyelamat? Bahkan di hadis tentang kiamat yang dulu pernah kita bahas juga, sudah dinyatakan, inna sa'ata la taqumu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Sesungguhnya as-sa'ah hari kiamat itu tidak akan muncul, tidak akan terjadi hatta la yuqala fil ardi, sehingga tidak ada lagi di muka bumi yang melafalkan Allah Allah Allah. Apa itu? Zikrullah. Bukan sekedar zikir biasa, tapi zikir yang membuat hati kita menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi bersih, menemukan ketenangan. Kalau sudah menemukan ketenangan, nanti akan mudah untuk bersyukur, pandai bersyukur, mudah meninggalkan hal-hal yang yang berbau maksiat. Tapi kalau hatinya bermasalah, susah.
diajak ibadah susahnya minta ampun, diajak ngaji juga kayaknya malesnya minta ampun. Tapi kalau hatinya sudah bersih, hatinya lembut, insya Allah. Nah di antara medianya zikir tersebut, zikirnya pun bukan sekedar zikir lisan saja, zikir di hati, bahkan sampai batasan dia itu bisa menemukan ketenangan setiap hembusan nafasnya. Allah, 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 Allah. Kalau sudah tenang, apapun terjadi, ujian apapun yang Allah berikan, insya Allah dia tidak akan stres. Senantiasa tenang karena yakin ada Allah. Nah orang-orang seperti itu, orang-orang yang menjalani kehidupan spiritual, itu bagian dari orang-orang yang diharapkan zikirnya, diharapkan doanya itu bisa menyelamatkan wilayah. Ya syukur-syukur kita mau seperti itu, gitu. Syukur-syukur kita mau seperti itu. Bukan berarti ibadah sholat kita kemudian nggak bisa membuat menjadi lebih bisa. Hanya seringkali kalau kita nggak latihan zikir maksimal, sholat kita itu sekedar ritual biasa. Tapi kalau kita latihan zikir maksimal, nanti sholat kita akan masuk ke dalam ruh dan nafs. Jadi ada jasad, ada ruh, ada nafs, jiwa. Sudah menjiwai, insya Allah. Nanti ruh akan dengan sendirinya ikut serta. Jasad pun juga akan terus menjadi baik, semuanya akan jadi baik. Seperti bahasannya 2 minggu yang lalu ya saya Jumat itu, semuanya kalau sudah ruhnya, nafsnya, jiwanya baik, nanti ruhnya baik, jasadnya turut baik, yang keluar baik semua, kata-katanya baik, ucapannya baik, yang dengarnya baik-baik, senangnya kumpul sama orang yang baik-baik, insya Allah kayak gitu. Makanya kita bahas di sini di antara hadis, banyak hadis, dan kitab ini kita ambil ya setidaknya semoga bisa sampai minimal 2 hadis. Ya saya baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang dulu berfirman. Nah, kalau di hadis ada lafaz Allah berfirman, tapi setelahnya bukan ayat Quran. Itulah yang disebut dengan hadisun kursiyun, hadis kursi. Nah ini perlu diingat juga, tidak setiap hadis kursi pasti sahih. Dan tidak setiap hadis kursi dinisbatkan ke Allah pasti sahih. Tergantung perawinya siapa. Ya nanti kita nggak salah paham juga. Jadi jangan kemudian ada hadis kursi diambil dari antah berantah, nggak jelas dari kitab apa gitu dianggap itu pasti sahih, enggak juga. Itu hanya penisbatan kepada Allah. Masalah hadis sahih atau tidak dicek sanadnya bagaimana, apakah perawinya Imam Bukhari, Imam Muslim atau yang lain. Kalau sudah Imam Bukhari, Imam Muslim ya sudah, berarti insya Allah itu hadis sahih. Nah kalau hadis sahih tersebut ya hadisnya bukan Bukhari, Muslim, dicek lagi isinya bertangga dengan landasan Islam, Quran dan sebagainya. Kalau enggak ya udah, walaupun dia tidak mencapai hadis sahih, hadis yang sedikit di bawah sahih hasan, bahkan dhaif sebenarnya, selama itu fadhil amal masih bisa dijadikan rujukan. Nah, apalagi ini hadis dari Imam Baihaqi, tapi isinya ternyata yang luar biasa dan ulama tidak permasalahkannya. Artinya hadis riwayat Bukhari, Muslim jangan dianggap semuanya tidak bisa digunakan atau dianggap sebagai hadis lemah, tidak seperti itu cara menerapkannya itu. Nah Allah berfirman, Inni la ahimmu bi ahlil ardi adaban, ini sungguhnya aku, kata Allah, la ahimmu, sungguh, pakai lam litaukid nih, lam untuk menegas, sungguh atau benar-benar menghendaki di ahlil ardi, terhadap penduduk bumi, apa yang Allah kehendaki, adaban, siksaan. Ya siksaan dengan berbagai hal, ya bisa dengan bencana alam, bisa dengan penyakit yang banyak menerpa sekarang ini luar biasa kan. Itu di daerah saya itu sudah selama seminggu kemarin yang wafat aja udah berapa itu, hampir 10 orang kalau nggak salah. Terus yang sakit juga ada. Di daerah asal saya, tempat orang tua, itu tiba-tiba langsung ada kayak wabah,
tiba-tiba dengan berbaring surat pada orang masuk rumah sakit kena DBD, aduh ada apa kadang-kadang ngeri kayak gitu kan, secara tiba-tiba. Jadi di sini Allah menyatakan sebenarnya Allah itu menghendaki memberikan siksaan atau memberikan bencana kepada penduduk bumi. Fa'idha nazartu ila umbari buyuti, fa'idha maka apabila nazartu aku memandang ila umbari buyuti kepada orang-orang yang menghidupkan rumah-rumahku. Apa berarti? Masjid, mentakmir masjid, menghidupkan masjid. Jadi tugas mentakmir masjid itu bukan cuma takmir atau yang kita sebut biasa mabuk, bukan, yang kita semua menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan. Ya syukur kalau kita di sini kegiatan pengajian terus jalan. Kalau dilihat ya yang hadir agak lumayan lah. Karena di beberapa wilayah di kampung-kampung itu udah mulai sedikit, masjid gede hadir paling berapa orang. Saya kalau isi pengajian di kampung daerah sana itu ya banyak kan sih, masjid lebih gede, tapi ya banyak kan sih orangnya. Jadi yang pertama, ketika Allah memandang melihat kepada orang-orang yang menghidupkan masjid, kemudian wa muta'abbina fiyya, dan orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku, cinta mencintai karena mengharap ridho Allah. Kita cinta kepada teman karena mengharap ridho Allah saja, itu keistimewaan tersendiri. Dan mereka termasuk golongan yang nanti mendapat naungan Allah yaumul qiyamah, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada yang menaungi kecuali naungan Allah. Kiamat luar biasa panasnya, ngeri banget. Tapi bagi orang-orang yang mencintai karena Allah, insya Allah selamat. Itu sesama teman, padahal apalagi suami istri. Makanya niatkan nikah itu bukan cuma karena ingin melampiaskan hawa nafsu, jangan, itu mah tuh levelnya paling rendah banget. Niatkan cinta karena Allah, mengharapkan ridho Allah. Suami istri satu frekuensi luar biasa. Tadi saya habis ngobrol frekuensi di depan tuh. Jadi kita ini kalau bisa kumpul bareng orang satu frekuensi, punya keluarga sefrekuensi semua, punya istri sefrekuensi, insya Allah hidupnya nyaman. Walaupun ujian bertubi-tubi santai, karena satu frekuensi. Coba beda frekuensi, sekarang kena ujian, wah bisa berantakan keluarga itu. Di antara ciri orang satu frekuensi, mereka cinta mencintai karena Allah. Cintanya bukan sekedar karena Allah, tapi karena Allah. Lafadznya pun di sini umum. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Laki-laki sama laki-laki teman, bukan cinta karena nafsu seperti orang yang LGBT, bukan. Tapi karena mencintai, misalnya ada satu komunitas, dia bersahabat, senang gitu kan. Itu kan namanya mahabbah, cinta. Kemudian perempuan dan perempuan bersahabat, cinta sebagai sahabat, bukan ya cinta karena apa namanya kelainan, bukan. Kemudian bagi laki-laki perempuan, ya suami istri konteksnya. Suami istri membangun rumah tangga, mencintai istri karena Allah, berusaha mengikuti jejak Rasulullah. Itu juga sama, bisa menyelamatkan. Dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang senantiasa menghidupkan masjid, golongan yang berusaha cinta mencintai karena Allah. Kemudian golongan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashari, orang-orang yang bersifat menabur kepada Allah bil ashari di malam hari, di waktu sahur. Tatkala an-nasunya, orang-orang pada tidur, dia bangun, dia mulai istighfar banyakin, zikir banyakin. Ini semuanya lari ke ranah spiritual sebenarnya. Orang-orang yang menghidupkan masjid itu ranah spiritual. Orang-orang yang mencintai karena Allah juga ranah spiritual. Orang yang beristighfar juga sama, ranah spiritual. Jangan tinggalkan spiritual. Ranah spiritual di kita ini diobrak-abrik oleh kelompok Zionis sebenarnya, global sebenarnya. Membuat kita seakan-akan jauh dari ranah spiritual. Ada spiritual dikit kemudian dianggap sesat. Padahal itu sudah menjadi warisan para
aulia di masa lalu, cuma gara-gara Zionis yang kemudian memframing seakan kita sesat dan sebagainya, orang jadi takut terhadap spiritual. Tapi memang karena spiritual itu tergantung kita, hati kita ini kecondongannya kemana gitu. Yang senang sikirnya, senangnya mendekat Allah itu melalui jalur thariqah tasawuf, silakan. Bagi yang senang, bagi yang nyambung, bagi yang nggak nyambung, kayak saya nggak kuat lah, nanti takutnya nggak bisa ngikutin, nanti jadi salah paham. Ya kalau kayak gitu jangan. Tapi kalau yang memang tersambung, silakan. Yang nggak frekuensi turanan itu, yang penting mah tetap zikir pada sholat bareng-bareng, itu juga sudah insya Allah. Jadi di sini sebutkan 3 golongan, sebenarnya banyak, semua tersambung karena spiritual. Sama dengan hadis yang tadi itu, inna sa'adatakum hatta la yuqala fil ardi Allah. Selama masih ada orang yang berzikir kepada Allah, kiamat nggak tiba. Tapi ingat, kiamat sugra muncul. Nah, kiamat sugra terbebas dengan ini yang tadi 3 itu. Suratul adabi anhum, maka aku pun memalingkan, maksud malingkan itu mencabut gitu, menghindarkan adabi, siksaku anhum dari mereka. Jadi ternyata satu wilayah kalau masih ada orang-orang yang cinta karena Allah, insya Allah bisa terselamatkan. Ada orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala menginginkan masjid, juga insya Allah terselamatkan. Ada orang-orang yang senang qiyamul lail. Cuman kita ada susahnya gini, lagi senang-senang qiyamul lail, bikin status. Enak ternyata ya kalau qiyamul lail. Alhamdulillah bisa isi qomah qiyamul lail. Coba. Masalah itu sebenarnya. Ketika kita bikin status bahwa kita selama ini istiqomah qiyamul lail, kita menunjukkan seakan-akan kita pengen dipuji sebagai orang yang istiqomah. Hancur ibadah kita. Atau mungkin di grup, teman-teman saatnya kita bangun malam qiyamul lail. Ya Allah, grup WA bangun. Katanya bilangnya demi ngebangun teman-teman. Ya atau nggak ada nyambung sama sekali. Orang nggak bakalan bisa bangun di WA. Ayo bisa dibaca, hebat ya dia tiap malam ya Allah. Nah itu sering kali ibadah kita ternyata masih ada unsur-unsur yang kayak gitu, pengen senang dipuji, pengen disebut orang baik, pengen disebut orang yang rajin memaki dan sebagainya. Padahal kalau bisa ikhlas dari ta'ala luar biasa, dan itu yang berat. Ikhlas itu berat, tapi ya tetap harus kita usahakan. Dan yang Allah nilai adalah usaha. Ikhlas kita seperti para nabi gak mungkin, seperti para sahabat kagak sanggup. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya diberikan. Sayyidina Umar pengen itu juga gak sanggup. Sayyidina Umar malah dilarang harus jangan, maka gak sanggup. Level kamu level Abu Bakar. Akhirnya beliau diizinkan hanya pada 1/3 harta. Itu sudah banyak atau semua. Luar biasa. Para wali, susah dah. Sang kita para wali. Wali itu susah gini. Jadi wali itu memang gini. Hadis yang menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ini konteksnya lebih pas kalau kepada para aulia, para wali-wali Allah. Karena benar-benar seperti para aulia. Seperti para anbiya, para nabi memperoleh keistimewaan, Allah berikan mukjizat. Para wali, ciri wali punya karomah. Kenapa dibikin karomah? Ya karena perjuangannya seperti para nabi, hidupnya sengsara. Nggak ada wali satupun yang hidupnya nyaman-nyaman saja. Zaman sekarang kita gampang tertipu, gampang di-framing simpulan waliullah, tapi hidupnya nyaman-nyaman aja, dulu bongkar-bongkar kaki, kemudian apapun datang menghampiri, minta apapun diberikan. Aduh. Pak wali nggak kayak gitu. Pak wali di masa lalu tidak ada satupun waliullah yang tidak dipuji. Semuanya dipuji, maksimal jauh melampaui kita, hidupnya bahkan luar biasa. Itu sampai batasan kadang ya dicaci maki manusia, bagaikan seperti binatang kayak anjing, tendangan, dicaci maki, dibully dan sebagainya. Contoh di wilayah kita ini bagian dari Banten, dulunya Jawa Barat. Dari ujung ke ujung Jawa Barat itu ada wali kubronya, Kanjeng Sunan Gunung Jati,
Syekh Syarif Hidayatullah. Dia memang dimuliakan setelah beliau jadi wali, setelah beliau kemudian memimpin Kesultanan di Cirebon, dimuliakan. Tapi sebelum mereka jadi wali itu ya Allah hidupnya. Tapi yang ini sejarahnya nggak banyak diketahui. Bahkan keturunan beliau para bagus pun nggak semuanya tahu. Jadi beliau itu pernah hidup di Semarang. Di sana itu tugasnya jadi orang biasa. Kemudian ya siap dicaci maki, siap dijelek-jelekin dan sebagainya lah. Digembleng kesabaran supaya maksimal. Bahkan di masa sekarang yang konon kabarnya wallahu a'lam, tapi banyak para kiai yang ya meyakini salah satu Paku Banten katanya. Insyaallah semoga beliau salah satu wali Allah. Buya Mufasir. Apakah hidupnya nyaman terus, duduk terus di hadapan para jamaah yang pertama yang datang? Enggak. Sekarang tugas beliau itu seperti itu. Tugas beliau itu nyaman, jadi orang biasa. Kemudian bahkan kerja jadi pedagang sayur di pasar, dan di situ beliau harus jadi orang biasa. Dicaci maki orang harus ya, gitu kan? Jadi orang harus ya. Karena kalau beliau menunjukkan diri sebagai seorang ulama, sebagai abuya, ya pasti dihikmati semuanya. Nah itu contohnya. Dan beliau itulah yang ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala bisa menyelamatkan. Banyak doa-doa beliau seringkali diarahkan. Ya sebenarnya kadang-kala penyelamatan itu bukan dari orang-orang yang terkenal itu. Ya. Penyelamat seringkali bukan dari orang-orang yang terkenal yang jamnya sampai ribuan, apalagi sampai muncul di televisi. Enggak yang kayak gitu. Justru yang tersembunyi. Cuma nyari yang tersembunyi ini susahnya minta ampun, bahkan mencari jarum di tumpukan jerami. Susahnya luar biasa. Nah hadis ini titik sentralnya adalah tadi bahwa siapapun yang masuk ke ranah spiritual suatu levelnya, kita yang level biasa, ada yang level orang-orang yang senang toriko silakan, yang senang zikir apa itu silakan, asal zikirnya benar-benar bisa membuat hatinya menjadi jernih, bersih, kemudian berusaha ikhlas dari ta'ala. Beliau-beliaulah yang bisa jadi doanya Allah kabulin. Orang yang mencintai karena Allah juga ketika berdoa Allah kabulin. Orang yang mentakbir masjid dari ta'ala pun juga insya Allah. Ya selama masih ada yang kayak gini, insya Allah terselamatkan. Nah ketika kok satu wilayah kayaknya rajin ibadahnya kok bermasalah, jangan-jangan itu hatinya berubah. Jangan-jangan hatinya yang berubah, atau jangan-jangan ada yang bersudut pandang syariat biasa berjumpa dengan wali-wali mastur. Yang ranahnya hakikat nggak bisa memahami ranah itu, akhirnya menjelek-jelekan beliau. Kejadian dulu pernah di Bogor, ada seorang wali mastur datang ke sana, wali Muhammadiyah, karena pakaiannya kayak bukan orang pesantren, malah kayak non muslim gitu. Disalahpahami, dianggap sesat dan sebagainya. Ya udah nggak lama satu wilayah itu ambles, kejadian di Bogor ambles. Karena sebelumnya ada tokoh masyarakat di situ, dianggap ulama besar, yang kemudian ngejelek-jelekin orang tersembunyi itu. Ngeri. Ada ranah itu di kita. Ya terutama di kita di wilayah Indonesia dan sekitar ini ada, bahkan banyak. Karena di kita banyak wali Muhammadiyah. Itulah kenapa para santri ketika ziarah itu seringkali diakhiri pas ziarahnya membaca apa? Ibadallah rijalallah, ya kan? Halisuna li ajlillah wa kunu'au nanalillah asana ghabi fadlillah dan seterusnya. Itu apa? Itu adalah bertawasul kepada para aulia. Para aulia itu baikan anbiya. Wafatnya para aulia sama dengan wafatnya para anbiya, para nabi. Para nabi tidak wafat. Beliau hidup di dimensi sana. Dengan izin Allah itu bisa, beliau sana sini bisa. Para aulia seperti itu.
Bahkan dengan izin Allah pun ia bisa jadi mendoakan umat, menolong umat dan sebagainya. Nah, ritual seperti ini yang berusaha dihancurkan oleh global. Jadi global itu menguasai dunia. Kita tahu coba Palestina sampai hari ini ya Allah bertahun-tahun berjuang. Baru kemarin Inggris ngakuin kemerdekaannya, iya. Inggris apa lagi itu? Swedia atau masalah? Amerika tetap bersikeras agak. Amerika bonekanya Zionis. Siapa Zionis? Yahudi bukan. Zionis itu sebenarnya DNA-nya bukan ke Bani Israel, cuman pengen diaku sebagai bagian dari Bani Israel, menguasai wilayah Bani Israel, akhirnya itu menjelekkan Bani Israel. Kalau kita mau jujur, ya kalau kita mau jujur, ini boleh percaya boleh enggak ya, boleh percaya boleh enggak, nanti buktikan sendiri. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang mungkin dia nasabnya atas, nyambung ke kesultanan, baik kesultanan Cirebon kah, Banten kah, kemudian apalagi Mataram kah, itu sebenarnya kalau dicek DNA-nya tersambung ke DNA yang paling dihormati oleh Bani Israel, yang paling dihormati oleh Bani Israel. Dan ketika DNA ini orang-orang bangkit, pertanda Zionis hancur. Nanti saya bilang jangan direkam, ngeri. DNA-nya mereka cari dari kita, orang-orang Nusantara, terutama yang garuh ke kesultanan. Kali itu bangkit membawa ruh Islam itu. Sayangnya Islam diobrak-abrik juga tuh sayangnya itu. Kita lanjutin yang mulai dari sini. Rawahul Baihaqi wa an Anas Imam Baihaqi dari sahabat Anas. Kemudian hadis itu menyatakan, Inna Allah Ta'ala yunzilul ma'unata ala qadril mu'nati. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yunzil menurunkan al-ma'unata, pertolongan ala qadril mu'nati, sesuai dengan kadar kebutuhan. Allah ketika menolong hambanya sesuai kebutuhan. Karena kalau berlebihan di atas kebutuhannya yang ada, nanti malah orang itu mungkin tersesat. Kejadian Korun dulu coba awalnya itu umatnya Nabi Musa yang paling taat luar biasa, tapi ternyata gara-gara apa? Dia mohon mintanya berlebihan, ketika Allah kabulin malah jadi tersesat gitu. Makanya sebenarnya doa yang terbaik ya doa yang kita mohon kepada Allah, kebutuhan itu dianggap memang pengkabulannya cocok dan layak untuk kita. Jadi tidak kurang, tidak berlebihan, tapi cocok untuk kita sesuai dengan yang kita butuhkan dan menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya berlebihan yang ada, mungkin kita akan tersesat jauh dari Allah. Kemudian wa yunzilu sabra ala qadri bala, dan Allah memberikan kesabaran ala qadri bala, sesuai dengan kadar bala bencana yang menimpa. Ya semuanya sesuai dengan kadarnya, itu yang terbaik. Kalau sudah di luar kadar jadi berlebihan. Rawi Ma'adi an Abi Hurairah, hadis dari Ma'adi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini PR kita itu gimana kita berusaha ibadah kita ini menjadikan kita orang yang berhati lembut, itu yang terpenting. Ya, gimana ibadah kita menjadikan kita orang yang berhati lembut. Bukan cuma sekedar banyak ibadah, bukan cuma sekedar banyak qiyamul lail, bukan cuma sekedar banyak zikir, modern tasbih sampai berkali-kali atau bahkan sekitar ribuan kali, bukan cuma itu. Tapi berhati lembut itu. Dahulu ada makhluk Allah yang ibadahnya itu jauh di atas kita, manusia tidak ada apa-apa. Bahkan dia menjadi pemimpin, jadi panglimanya para malaikat. Tapi ternyata ya karena dia memiliki hati yang lembut, waswatu qalbi, hatinya keras, akhirnya ibadahnya menyebabkan itu menjadi sombong. Siapa itu? Azazil,
itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya ilahun. Makanya kadang ada orang Nasrani tulis tuh di doa pada mobilnya, pada apa gitu. Saya pernah lihat orang Nasrani mobilnya di belakang tulisan, kalau kita kan Masya Allah, Tabarakallah gitu kan, dan macam-macam ayat gitu. Terus kalau dia Eli Eli lama sabatani, apa maknanya? Eli Eli lama sabatani, mirip-mirip bahasa Arab, padahal bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya ilahi ilahi lima tarafani, Tuhan Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Gitu. Yang menurut versi mereka katanya itu, kalau mereka nyebutkan Yesus, doa Yesus katanya. Lalu tahu kalau itu doa Yesus, kenapa nggak sadar kalau Yesus aja ngakuin dia manusia biasa aja gitu. Tapi versi Islam itu adalah Yudas Iskariot yang dia sadar dia sudah khianat pada gurunya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya gitu, dia merasa ditinggalkan oleh bahkan Allah meninggalkan dia gitu. Dan dianya berkhianat. Jadi il itu artinya Allah. Azazil. Kalau kita mah ya bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Maka nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu Azazil. Dan dia dulunya hidup bareng dengan malaikat, namun sejatinya dia ternyata bukan malaikat. Itulah makhluk yang punya nama baik di seluruh lapisan-lapisan langit. Ada gelarnya At-Taqi, Al-Wali, Al-Khazin dan sebagainya. Luar biasa gelar-gelar hebat semua. At-Taqi yang paling bertakwa, Al-Wali walinya Allah, Al-Khazin penjaga rahasia Allah dan sebagainya. Pas di langit ketujuh tulisannya malah berubah jadi apa? Iblis. Luar biasa. Itu gara-gara ibadahnya akan membuat dia menjadi baik. Kalau ibadah dia luar biasa dikatakan apa-apanya. Makanya ibadah itu bukan sekedar banyaknya, tapi kualitasnya. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Syukur-syukur ibadah banyak berkualitas. Nah, di ranah spiritual jalur thariqah tasawuf ini biar yang gak berthariqah paham. Jadi gini, orang berthariqah itu kan kadang dikasih suluk oleh worshipnya. Suluknya pada macam-macam ada ya, 40 hari dan sebagainya. Zikir tiap pada sholatnya, zikir yang jilsah yaumiyah, jilsah khatamannya per pekan, per minggunya, nanti dengan gurunya. Bahkan sampai ada salah satu thariqah itu yang sampai zikir ya latifnya sampai 12.000 baru ya latifnya, belum yang lainnya. Yang kalau dibaca bisa dari ba'da isya sampai menjelang subuh baru kelar. Kalau dibaca ada kayak gitu. Pikir, wah luar biasa gimana tuh ya. Apa harus kayak gitu? Memang menjadi wali itu apa kayak gitu kan? Itu dalam rangka membersihkan hati sebenarnya. Tapi ternyata kadang-kala ada guru-guru spiritual, para aulia yang memang Allah izinkan hanya dengan sekali ditatih zikir langsung tanpa berzikir sampai ribuan kali, itu bisa membuat orang tersebut berhati tentram, tenang, kemudian lembut hatinya. Nah biasanya jalur para aulia malmatiyah, wali malmatiyah. Biar kita paham juga, ada wali malmatiyah. Wali malmatiyah itu menyembunyikan jati dirinya, susah diterka. Kalau wali tasawuf, wali sufi mah ketahuan. Tapi wali malmatiyah susah diterka. Nah kita berharap ya semoga kita ini, seandainya toh enggak masuk ranah itu, tetap Allah berikan anugerah hati yang lembut sehingga tatkala berdoa Allah kabulkan dan syukur-syukur menjadi penyelamat wilayah. Ya, yang tadi itu kan setidaknya kalau rajin mentahdir masjid, insya Allah penyelamat. Kemudian mencintai istri atau suami atau saudara dengan cinta karena Allah, insya Allah menjadi penyelamat. Apalagi rajin yang mulai banyak istighfar, insya Allah menjadi penyelamat wilayah. Kalau yang kayak gini udah nggak ada, wallahu a'lam, ke depan. Ya ke depan wallahu a'lam. Berarti Indonesia jadi incaran terus. Kita diincar terus nih. Tapi 2030 diharapkan mulai bangkit. Tapi yang ditunggu-tunggu belum muncul gitu. Ada rahasia terpendam di kalangan para spiritualis.
bahwa Nusantara ini, Indonesia kalau pengen bangkit ya, itu harus kembali ke kejayaan masa lalu di saat baru muncul kerajaan pertama di bumi Nusantara. Pertanyaannya, di mana itu? Kerajaan pertama di Nusantara di mana? Kerajaan apa itu? Kerajaan apa? Kutai. Jauh sebelum Kutai. Kutai masih turunannya. Saudara Pasai itu malah setelahnya. Ternate itu malah turunannya lagi. Jadi sebenarnya kerajaan tertua di Nusantara, bahkan kalau dihubungkan dengan masa kenabian, bisa jadi masa-masa Nabi ini untuk sambung. Itu adalah kerajaan Salaka Negara. Di mana itu? Salaka Negara di mana? Itu Dharmapala 1 itu Salaka Negara. Nanti di sana ada namanya Akitirem. Tuh seluruh keraton Nusantara, baik yang sudah Islam maupun yang tidak Islam, itu tersambung di situ semua. Kalau kembali di situ menemukan orang yang tersambung di situ, insya Allah negara kita maju. Adanya di mana? Pulau Jawa, kepalanya di mana? Tuh kata kuncinya, Pulau Jawa, kepalanya di mana? Ada Sang Hyang Sirah. Lawang sirahnya mau nonton naik. Nang Banten jujur loh. Yang kudu balik masih ada. Nah itu sebenarnya menjadi apa? Yang dinanti-nanti tadi ya itu. Karena gini, harus Islamnya, ruh Islam yang dipegang, bukan sekedar Islam cangkang. Kita ini sering tertipu cangkang, harus kembali ke ruh Islam. Ruh Islam itu ya Rasulullah gitu. Lihat Rasulullah, gimana beliau? Akhlaknya itu luar biasa. Jalan beliau apa kayak orang Arab yang lain? Orang Arab dari gimana? Oh gini, makanya kan Rasulullah kaget. Lah jalan kayak orang turun dari ketinggian, berarti nunduk. Yang nunduk, jalan sampai nunduk orang mana? Orang Nusantara. Dari suku mana? Mayoritas nunduk kalau jalan itu. Rasulullah sebelum beliau diperintahkan untuk sholat 5 waktu, ngapain beliau? Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, berkhulwat di Gua Hiro. Apa khulwat? Menyendiri. Ngapain? Bertahanus. Ya diterjemah berta'abud ibadah. Dan ibadahnya gimana? Belum ada perintah sholat. Nah, itu sebenarnya nyambung dengan tradisi para leluhur Nusantara masa lalu, para wali masa lalu. Nanti punya cerita sendiri kembangin lagi. Yang penting bahwa kalau kita ibadahnya bisa, ya setidaknya mendekati ikhlasan yang benar-benar, kemudian menyebabkan hati kita menjadi lembut, insya Allah pertanda kebaikan, dan juga menjadi apa? Baru kita kebaikan bagi wilayah, penyelamat wilayah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kalau ada yang ditanyakan, Kalau misalnya saya sering mendengar itu katanya wabah itu diciptakan, atau mungkin seperti Palestina itu dijajah dan sampai sekarang ini itu bisa dikatakan sebagai dia wabah diciptakan, akhirnya menyebar, kemudian juga perang, tapi kan bisa dikatakan sampai
Itu ada hubungannya dengan Asyhadu an la siapa yang bisa Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. akan terjadi ujian dari Hayya 'alas shalah. Palestina kemarin itu di apa namanya diakui oleh Inggris, itu sebenarnya bukan usaha orang luar, usaha orang Indonesia, cuma dirahasiakan. Indonesia ngajuin tutup, kemudian Ratu Elizabeth dan keluarganya ngakuin, kayak gitu kan. Kemudian juga Iron Dome hancur, bisa tembus oleh udara. Palestina, Hamas terutama 2 kali kan gagal Iron Dome-nya bisa tembus. Itu sebenarnya ada rahasia juga, dan itu usaha orang yang tersembunyi. Jadi insya Allah kita sebenarnya wilayah kita ini wilayah yang ya banyak hal-hal yang di luar logika, dan itu adalah yang makhluk-makhluk yang Allah pilih untuk menjaga, terutama ranah-ranah Islam. Sayangnya ranah Islam kita seringkali kayak gitu diperhatikan. Jadi yang namanya takdir adalah kalau kita sudah berusaha terjadi itu takdir, bro. Selama kita belum belum ada usaha, baru awal-awal itu jangan takdir, bro. Itu baru awal, harus ada usaha. Insya Allah pasti akan merdeka, bro. Ya, itu sudah sedang berusahakan. Bentar lagi semoga merdeka. Tapi kalau merdeka Palestina apa kemudian kiamat tersiap? Ada orang begitu kan, siapa masih lama aja. Jadi kayak gitu. Setelah itu ada kalau begitu cukupnya. Ya baik. Jadi kemana-mana ya. Kemana-mana ya, mohon maaf. Ya baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.